Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Ibu Saya tuh. Siap, berat. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Siapa yang hari ini yang tidak hadir? Risma Bu. Kenapa Risma sakit? Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Oke, keyakinan kelas kita ada yang masih ingat? Kalau belajar kita harus menghargai sesama teman, mendengarkan penjelasan dari guru. Oke, kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi apa? Mau kita gentar anak-anak? Kita gentar membela yang benar, maju gentar hak kita diserah, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Mari kita belajar. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa sih matematika? Tentang kelipatan. Masih ingat kelipatan 2 berapa aja? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Oke, pinter. Hari ini kita akan belajar mengenai KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan konsep KPK. Ada jadwalnya abang jualan, karena abang jualan di sekolah kita itu kantinnya kecil, jadinya kita diberi jadwal untuk yang jualan. Terus ada piket kelas juga. Nah, yang kedua menjelaskan analogi sederhana antara pencarian KPK dengan kerja AI dalam mengenali pola dan konsep dasar KKA dan etikanya. Nah, sekarang kita tes konsentrasi. Ada yang pernah ram-sam-sam? Nah, Yuk, berdiri dulu yuk. Ayo, ram-sam-sam, guli 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 guli, ram-sam-sam, ram-sam-sam. Oh, lebih lagi. Ram-sam-sam, guli 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 guli, ram-sam-sam, 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 guli 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 guli, ram-sam-sam. Arafik, guli 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 guli, ram-sam-sam, Arafik,
cepat lagi ya. Lebih cepat. 1, 2, 3. Aram sam sam guli 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 sam sam aram sam sam guli 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 sam sam arafik guli 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 sam sam arafik guli 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 sam sam. Oke, tepuk tangan. Nah, kita ada pedagang bubur. Pernah ke kantin? Pernah. Nah, di sana ada pedagang bubur. Nah, pedagang bubur jualan 3 hari sekali. Nah, sedangkan pedagang bakso tiap 4 hari. Kapan mereka berjualan bersama? Ada yang tahu? 12. Dapat dari mana ya? 3 kali 4. Iya, bisa dengan 3 dikali 4. Nah, kita belajar apa sih itu KPK? KPK adalah angka yang terkecil yang bisa dibagi habis oleh 2 bilangan atau lebih tanpa ada sisa. Contoh yang sederhana, KPK dari 2 dan 3 adalah 6 karena 6 bisa dibagi 2 dan 3 tanpa adanya sisa. Nah, manfaat KPK apa sih? KPK itu membantu kita menyelesaikan masalah sehari-hari, ya, seperti menentukan waktu yang tepat untuk melakukan suatu bersama. Nah, contoh KPK dalam kehidupan sehari-hari nih. Bayangkan kalau lonceng sekolah berbunyi setiap 15 menit, bel istirahat setiap 20 menit. Kapan kedua bel itu akan berbunyi bersama lagi setelah bunyi yang pertama? Jadi iya, pintar. 60. Jadi setiap 60 menit kedua bel akan berbunyi bersama. Jadi KPK membantu kita menemukan momen yang pas. Nah, dengan itu kita juga belajar kecerdasan AI atau kecerdasan buatan. Jadi teknologi membuat komputer atau mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Seperti memberi otak pada mesin. Contohnya, asisten suara di ponsel kalian seperti Google Assistant. Selanjutnya ada robot yang bisa bermain catur atau bahkan membersihkan rumah. Ada aplikasi yang bisa mengenali wajah teman atau keluarga di foto. Ada yang punya HP? Ada. Siapa HP-nya yang udah Face ID? Jadi setiap buka tanpa diketik tombol hanya pakai muka atau buka sendiri. Mama saya. Mama, keren HP-nya ya. Jadi AI itu membantu kita melakukan banyak hal dengan lebih cepat dan mudah, membuat hidup kita lebih seru. Nah, gimana sih AI itu bekerja? Yang pertama ada menerima input. AI membutuhkan banyak informasi seperti gambar, suara, teks untuk dipelajari. Terus setelah ada input, ada proses. Jadi memproses, menganalisis data dengan sangat cepat untuk menemukan pola atau aturan. Selanjutnya yang terakhir pasti ada in output. Setelah memproses, AI juga memberikan jawaban atau tindakan yang sesuai. Nah, contoh sederhana, AI mengenali gambar kucing dari foto yang kita berikan karena ia sudah belajar dari ribuan kucing lainnya. Nah, perbedaan manusia dan AI, kalau manusia itu punya perasaan dan emosi, sedangkan si AI itu hanya mengikuti aturan data yang diberikan, tidak punya perasaan, ya. Kalau manusia itu bisa membuat keputusan berdasarkan pengalaman hidup dan nilai-nilai, sedangkan AI membuat keputusan berdasarkan algoritma dan pola data. Yang ketiga, pola punya kreativitas yang tak terbatas dan bisa berinovasi, sedangkan kalau AI itu perlu dipelajari dari data sebelumnya. Nah, yang terakhir, kalau manusia itu bisa belajar dari kesalahan, ya, dengan menyesuaikan diri dengan cara yang unik. Sedangkan kalau AI belajar dari data yang sudah ada dan butuh banyak data untuk menjadi pintar. Nah, ketika kita menggunakan AI, kita itu hanya ada etikanya.
Yang pertama bertanggung jawab. AI itu harus digunakan dengan bertanggung jawab dan tidak untuk hal yang merugikan orang lain. Terus berpikir kritis. Kita harus selalu berpikir kritis dan tidak percaya. Jangan mentang-mentang ada AI kita nggak mau lagi ngoreksi, udah percaya banget ya. Selanjutnya jaga kebenaran. Contohnya jangan menyebarkan informasi palsu yang dibuat oleh AI. Nah, KPK dan AI keduanya membantu kita loh dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Nah, kalau KPK membantu kita menyelesaikan masalah pada matematika dan kehidupan sehari-hari dengan menemukan pola angka. Nah, sedangkan si AI itu membantu kita menyelesaikan tugas dengan teknologi yang cerdas dan inovatif. Keduanya itu mengajarkan kita cara berpikir yang logis, kreatif untuk menghadapi tantangan. Jadi keduanya itu saling menguntungkan untuk manusia. Nah, ini aktivitas seru. Nah, jadi cari KPK dan AI di sekitarmu. Misalnya KPK di rumah. Ada yang tahu yang di rumah apa aja? Bisa digunakan di rumah dan sekolah. Misalnya kamu dan saudara kamu akan membersihkan kamar mandi. Kapan lagi nih kamu membersihkan kamar mandi? Misalnya adik kamu hari Senin, kamu hari Rabu. Nah, nanti akan membersihkan toilet itu bersama lagi kapan? Sedangkan kalau AI dalam keseharian diskusi dengan teman dan keluarga, bagaimana AI itu membantu kehidupan sehari-hari kalian. Apa saja sih aplikasi atau AI yang kalian gunakan? Biasanya kalau ke sehari-hari bisa Google Assistant ya, atau Google Maps. Nah, selanjutnya kesimpulannya, KPK ini dan AI itu alat yang penting yang bisa membuat hidup kita lebih mudah. Nah, sekarang Ibu minta ada yang maju. Kelompok 1, siapa yang mau maju? Ayo. Nah, tadi KPK dari 2 masih ingat? 4, 6, 8, 10, 12. Oke. Yuk, kelompok 1 maju dulu yuk. Kita menggunakan teknik diikut aja, Bu. Kita ikut aja. Ya. Oke. Berapakah KPK dari 7 dan 6? 42. Oke, 42. Benar nggak ya? Hebat sekali. Lanjut. KPK, yuk. 24. 24. Benar nggak? Hebat. Lanjut. KPK dari 4 dan 2. 4. Oke, yang terkecil ya. Iya, Bu. Oke, lanjut. 7 dan 4. 28, Bu. Oke. Selanjutnya 6. 6. Pintar. Lanjut. 42. Oke, 42. Selanjutnya 14. Oke, 14. Pintar. 4 dan 3. 12, Bu. 12. Lanjut. 21. 21. KPK 3 dan 7. Oke, berapa lama kita 35. 35. Naik level. Oke, silakan duduk kembali. Sekarang kita akan ya, kita akan bermain game. Siapa yang bawa HP? Saya mau tahu.
Oke, setelah pemahaman kalian bersama kelompok, sekarang masing-masing menggunakan HP-nya. Nah, Ibu, ceritanya pada bawah. Nah, ikuti. Nah, kalian bisa ganti profil. Nah, suaranya ya. Ganti profil. Silakan mau namanya nama siapa, mau nama Dika, Ulan atau sebagainya. Boleh nama kelompok kan? Boleh kelompok 1. Selanjutnya boleh ganti wajah. Nah, wajahnya avatarnya diganti. Mau mukanya yang smile, mau yang serem, mau pakai kerudung atau rambut pendek. Nah, itu pakaiannya. Oke, sekarang boleh mulai gamesnya sesuai dengan arahan. Temukan Sampai ke 5 pertanyaan. ada 5 pertanyaan. Nih, Ya, enggak belum dijawab kan? Oh, di pada Tadi ini. Aquarius. Senang 3 kali dalam seminggu dapat. Ada hari ke 15. Lanjut. Temukan yang Iya. seperti itu, iya. Ah, Panas-panasan ya? Duduknya yang panas aja. dia harus Udah berapa menit tuh? 19. Kita udah Udah, ha. Yeay, benar semua. Oke, kelompok 1 benar semua. Hebat. Nah, waktunya mengerjakan soal. Nah, Ibu akan memberikan soal evaluasi dari pembelajaran kita yang hari ini adalah KPK. 5 menit cukup? cukup. Oke. Oke, udah selesai. Terima kasih.
Nah, kesimpulannya hari ini, dengan belajar KPK bersama coding, kita lebih mudah memahami pola bilangan karena bisa melihat perhitungan manual dan digital. Kita juga dapat belajar bahwa teknologi harus digunakan dengan bijak. Mesin bisa membantu, tapi otak dan hati manusia tetap yang utama. Oke, refleksi. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan pembelajaran hari ini? Siapa yang senang? Saya. Oke, ada yang bingung? Tidak. Bosan? Tidak. Oke, terima kasih. Untuk hari ini anak-anak hebat, besok kita akan belajar mengenai FPB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.